Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kak Iman, tentunya di kelas mandiri. Selamat datang di kelas mandiri. Berarti kita akan masuk di tema 7 subtema 1 pembelajaran yang pertama. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dan menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pembelajaran kali ini kita akan masuk di tema 7, subtema 1 pembelajaran yang pertama, yaitu tentang rempah-rempah dan juga latar belakang bangsa Eropa datang ke Indonesia. Dan ini akan ada kaitannya antara rempah-rempah dan kedatangan bangsa Eropa. Oke, langsung saja ya. Oke, Kak Iman akan cerita sedikit dulu perjalanan bangsa Eropa menuju Indonesia. Oke, nah, jatuhnya kota Konstantinopel ke bangsa Turki pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa kesulitan untuk mencari rempah-rempah. Nah, yang akhirnya mereka mencari rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan samudra, yaitu melewati laut. Nah, di Indonesia rempah-rempah itu sangat melimpah, dan hal inilah yang menyebabkan bangsa Eropa tertarik dan ingin menguasai perdagangan, atau lebih tepatnya memonopoli perdagangan yang ada di Indonesia, terutama di rempah-rempah. Dan tidak hanya itu, ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Mengapa bangsa Eropa sangat berhasrat untuk mencari rempah-rempah? Nah, karena pada saat itu nilai ekonomis dari rempah-rempah itu sangat tinggi dan harganya sangat mahal. Nah, itulah alasan mengapa bangsa Eropa rela untuk melakukan penjelajahan samudra demi mencari rempah-rempah. Nah, adik-adik, tadi Kak Iman sudah menjelaskan bagaimana hasrat bangsa Eropa ingin sekali mencari rempah-rempah. Nah, kita masuk di gambar berikut ini. Nah, gambar berikut ini adalah cengkih. Nah, cengkih ini termasuk dalam kategori rempah-rempah yang dimiliki juga oleh bangsa kita atau bangsa Indonesia tentunya ya. Nah, cengkih memiliki banyak manfaat sebagai bumbu masak. Cengkih digunakan dalam bentuk bunga utuh ataupun dalam bentuk bubuk. Cengkih juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Nah, selain itu, minyak cengkih digunakan sebagai aroma terapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkih banyak manfaatnya sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkih merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Nah, dari sinilah awal mula penjajahan Indonesia dan hubungannya antara rempah-rempah dan penjajahan yang ada di Indonesia. Seperti itu ya. Pada masa pemerintah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Nah, kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mulanya disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Nah, lalu apa sebenarnya yang melatar belakangi bangsa Eropa tersebut datang ke Indonesia dan akhirnya menjajah bangsa Indonesia? Nah, mari kita cari tahu faktor-faktor yang melatar belakangi mereka nih datang langsung ke Indonesia. Nah, kita masuk di peristiwa kedatangan bangsa Barat. Kita masuk di peristiwa kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, yang pertama, bangsa Barat yang mendaratkan pertama kali di Indonesia yaitu bangsa Portugis pada abad ke-15 pada tahun 1511, tepatnya di Maluku. Nah, lalu yang kedua ada bangsa Spanyol yaitu pada tahun 1521 dan disusul oleh Inggris yaitu pada tahun 1579.
Dan yang terakhir itu adalah bangsa Belanda, yaitu 1596. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kita akan membahas peristiwa kedatangan bangsa Barat dari keempat negara yang Kak Iman tadi sebutkan. Oke, langsung saja perhatikan berikut ini. Yang pertama yaitu adalah bangsa Portugis yang datang ke Indonesia. Nah, bangsa Portugis ini datang ke Indonesia tidak lepas dari pelayaran Vasco da Gama yang berhasil sampai di India. Nah, bangsa Portugis tiba di Ternate, Maluku tahun 1512 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Nah, mulanya Portugis diterima dengan baik oleh rakyat Ternate. Nah, tahun 1521 Portugis mendirikan benteng yang bernama Sao Paulo untuk melindungi Ternate dari musuh. Nah, Portugis juga mendapatkan hak monopoli rempah-rempah di Maluku. Namun, tindakan Portugis yang sewenang-wenang dan memaksakan hak monopoli di perdagangan membuat rakyat tidak senang. Hubungan antara Ternate dengan Portugis berubah menjadi permusuhan setelah Portugis bertindak kasar, bahkan sampai membunuh Sultan Hairun atau Raja Ternate. Akhirnya, rakyat Ternate bangkit melakukan perlawanan di bawah kepemimpinan Sultan Babuloh atau putra dari Sultan Hairun. Nah, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Nah, setelah tadi bangsa Portugis, lalu datanglah bangsa Spanyol pada tahun 1521. Bangsa Spanyol tiba di Maluku. Nah, tujuannya sama dengan bangsa Portugis, yaitu untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Spanyol disambut baik oleh rakyat Maluku karena untuk mengimbangi orang-orang Portugis dalam perdagangan. Nah, bangsa Spanyol ini sebagai pesaing dari bangsa Portugis dalam pengelolaan rempah-rempah ya. Nah, untuk menghadapi Portugis yang bergabung dengan Ternate, maka Spanyol bergabung dengan Tidore. Di antara mereka sering terjadi pertikaian, namun karena kekuatan Portugis dan Ternate lebih besar, menyebabkan Spanyol dan Tidore sering kalah. Untuk mengakhiri permusuhan, tahun 1529 diadakanlah perjanjian Saragossa atas prakarsa Paus yang berisi perdagangan Portugis menguasai Maluku sampai Tanjung Harapan. Perdagangan Spanyol hanya menguasai Filipina. Akhirnya bangsa Spanyol tersisih dan menyingkir ke Filipina. Nah, Spanyol ini kalah bersaing. Dia terpukul, lalu dia hanya menguasai di Filipina ya. Nah, yang ketiga, setelah kejadian itu datanglah bangsa Inggris pada tahun 1579. Nah, kongsi dagang Inggris ini bernama EIC ya, atau East Indian Company, berhasil menjalin hubungan dagang dengan Indonesia. Namun karena rakyat Indonesia tidak senang dengan kedatangan EIC ini dan ketidakmampuan EIC ini bersaing dengan Belanda, akhirnya Inggris tersingkir dari kawasan perdagangan Indonesia. Nah, lagi-lagi Inggris pun juga kalah bersaing. Lalu yang terakhir atau yang keempat, datanglah bangsa Belanda. Datangnya bangsa Belanda ke Indonesia dilatar belakangi oleh perang antara Belanda dan Spanyol yang mengakibatkan penutupan pelabuhan Lisbon bagi Belanda. Nah, hal ini membuat Belanda mencari jalan sendiri ke Indonesia. Pada tahun 1596, bangsa Belanda pimpinan Cornelis de Houtman berhasil mendaratkan di Banten. Mereka disambut baik oleh rakyat Banten. Namun, keadaan berubah setelah Belanda menunjukkan sifat kekuasaan dan ketamakannya. Akhirnya Belanda diusir dari Banten dan tidak berhasil membawa rempah-rempah ke Belanda. Nah, tahun 1598 Belanda kembali ke Indonesia di bawah pimpinan Van Eyck dan Warwick ya. Nah, mereka bersikap sangat hati-hati dan baik sehingga dapat diterima dan berhasil membawa kembali rempah-rempah ke Belanda. Jadi pada saat yang pertama itu mereka gagal ya. Lalu mereka setelah 2 tahun lagi, 2 tahun kemudian mereka datang ke Indonesia dan membuat strategi berpura-pura baik dulu seperti itu ya. Untuk menghindari persaingan antara pedagang Belanda dan memperkuat perdagangan Belanda di dunia internasional, dibentuklah kongsi perdagangan yang disebut dengan VOC pada tahun 1602. Nah, kita akan masuk di faktor pendorong bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Nah,
inilah yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjelajahan. Yang pertama yaitu adalah keinginan mencari kekayaan atau goal. Nah, di Eropa pada saat itu harga rempah-rempah itu senilai harga emas. Nah, mereka memanfaatkan rempah-rempah itu sebagai obat-obatan dan bumbu masak yang bernilai ekonomis tinggi. Oke. Yang kedua, keinginan menyebarkan agama atau disebut dengan gospel ya. Nah, gospel ini selain mereka mencari kekayaan, nah bangsa Eropa atau bangsa Barat juga dia mempunyai misi khusus. Ya, artinya ini ingin menyebarkan ajaran agama di tanah jajahannya atau tanah yang mereka jajah tersebut. Seperti itu. Yang ketiga yaitu mencari kejayaan atau glory. Nah, bangsa Eropa beranggapan bahwa memiliki tanah jajahan yang banyak, mereka itu menganggap bahwa mereka itu sangat berjaya atau menguasai. Nah, seperti itu. Dan yang keempat yaitu adalah perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pada saat itu ditemukan teknik pembuatan kapal dan juga ditemukan cara pembuatan mesiu untuk persenjataan, dan pertama kalinya ditemukan yaitu kompas sebagai mata arah angin yang untuk menunjukkan pelayaran mereka. Dan itulah beberapa faktor yang mendorong mereka untuk melakukan penjelajahan samudra. Nah, yang pertama tadi ada goal ya, adanya keinginan untuk mencari kekayaan. Yang kedua ada gospel yang artinya untuk menyebarkan agama. Yang ketiga ada namanya glory, yaitu untuk mencari kejayaan. Dan yang keempat karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini bisa disingkat kalau misalkan ini faktor-faktor yang mendorong penjelajahan samudra bangsa Eropa, yaitu 3G ya, 3G atau 3G, yaitu go, gospel, glory, dan ditambah lagi perkembangan iptek. Nah, adik-adik, tadi Kak Iman sudah menjelaskan salah satu rempah-rempah yang ada di Indonesia yaitu cengkeh. Nah, tahu nggak sih kalian untuk memanfaatkan cengkeh ini agar hasilnya bisa maksimal, yaitu dengan teknik pengeringan atau dijemur terlebih dahulu. Nah, yang tadinya cengkehnya ini warnanya hijau, dia akan berubah ketika mendapatkan sinar matahari. Nah, selanjutnya kita akan masuk di pembelajaran sifat-sifat benda ya, dan perubahan wujud benda juga nantinya. Oke, simak penjelasan berikut ini. Sifat-sifat benda. Nah, yang pertama, salah satu wujud benda yaitu adalah padat. Nah, kalian pasti memiliki banyak benda di sekitar kalian yang berwujud padat. Nah, kalian juga dapat memegangnya dan dapat memindahkannya tanpa mengubah bentuk aslinya. Nah, benda padat yang ada di sekitar kalian dapat diubah dengan beberapa perlakuan, seperti diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Nah, jika kalian ingin melakukan perubahan pada sifat benda padat, nah itu kalian bisa melakukan dengan cara seperti memberi panas, memberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, memotong. Nah, benda padat itu akan berubah. Nah, selanjutnya yaitu benda wujud berikutnya itu adalah cair. Nah, benda-benda cair dapat ditemui dan sangat mudah di sekitar kalian, yaitu contohnya air. Air merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup yang berwujud cair. Nah, benda cair yang ada di rumah kalian biasanya berada dalam sebuah wadah seperti bak, kamar mandi, baskom, gelas, atau ketel air. Nah, perhatikanlah bahwa ketika benda cair itu dipindahkan, ia akan berubah mengikuti wadahnya. Ya, salah satunya contohnya yang berbentuk cair adalah air. Dia akan mengikuti bentuk dari wadahnya itu sendiri. Kalau misalnya kalian tuang ke dalam gelas, dia akan berbentuk seperti gelas, mengisi kan gelasnya. Dan kalau kalian pindahkan ke mangkuk, nanti dia akan mengisi dan berbentuk juga seperti mangkuk, seperti itu. Nah, yang terakhir wujud benda yang lain itu adalah gas. Nah, manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya pada saat bernapas. Manusia
menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida atau CO2. Nah, dengan cara meniup, kamu dapat membuat sebuah balon mengembang. Dengan meniup, kamu juga dapat menggerakkan selembar kertas di tanganmu. Nah, kamu dapat mencium bau napasmu sendiri. Kamu pun dapat mencium bau-bau lain yang berupa gas. Nah, dengan memahami sifat gas, manusia menciptakan parfum atau minyak wangi untuk menyebarkan bau dari gas yang dikeluarkan dari wadah parfum tersebut. Nah, namun apakah kamu dapat melihat wujud gas dengan mata telanjang? Ayo, dapatkah kamu mengubah bentuknya? Nah, bisa untuk membuktikan wujud dari gas itu, kalian bisa melakukan percobaan, yaitu misalkan kalian meniup balon. Nah, isi dari balon itu adalah kumpulan dari gas-gas yang kalian tiup. Nah, biasanya bentuknya mengikuti wadah dan volume tergantung pada tempat dan mudah dimanfaatkan dan dapat mengalir juga itu gas. Nah, kalau untuk sifat-sifat dari bendanya padat, itu tidak dipengaruhi wadah atau tidak dapat mengalir. Sedangkan yang cair itu bentuk benda cair mengikuti wadahnya, yang seperti yang saya jelaskan tadi barusan, dan dapat mengalir. Nah, itulah sifat-sifat benda, yaitu padat, cair, dan gas. Dan demikianlah pembelajaran kali ini. Untuk tugasnya bisa kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Serta jangan lupa untuk ajak teman-teman kalian untuk bergabung di channel Kelas Mandiri. Dan jangan lupa juga untuk mematuhi protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, dan mengenakan masker ketika kalian ingin bepergian keluar rumah. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.